Menjelang hari Lebaran, banyak warga desa yang panen raya. Seperti ini suasana di perkampungan Indonesia, masa panen raya padi. Dan biasanya warga akan mengeringkan padinya dan nanti akan dibawa ke penggilingan padi. Sebentar lagi menuju raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Seperti ini suasana di pekan atau di perkotaan, banyak warga kota yang pulang ke kampung atau pulang ke desa. Kalau di Indonesia disebut mudik. Kalau di Malaysia biasanya bisa dibilang balik kampung. Sebenarnya sama sih. Jadi Indonesia dan Malaysia memiliki tradisi yang dimana saat menuju raya semuanya balik kampung. Warga kota akan ke kampung halamannya masing-masing, akan pulang ke desa di tanah kelahirannya masing-masing. Dan biasanya kalau di Indonesia, sebelum satu hari raya, begitu sangat ramai biasanya di jalan raya ini. Nanti kalau Bang Toha sempat, insya Allah sore hari akan tunjukkan suasana warga kota yang balik kampung ke pedesaan. Cuma kalau untuk hari ini sekitar pukul 10, tapi cuacanya cukup lumayan panas. Kalau di Malaysia pukul 11, jadi Indonesia dan Malaysia selisih 1 jam. Maksud saya, kalau di Indonesia pukul 10, di Malaysia pukul 11, sahabatku semua, kira-kira seperti itu. Dan seperti ini nuansa menuju Lebaran di Indonesia. Terlihat kedai kasut begitu ramai pembeli. Kalau di Malaysia sahabatku semua, biasanya di tepi-tepi jalan ada penjual lemang dan rendang. Tapi kalau di perkampungan Indonesia tidak ada tradisi macam di Malaysia. Kalau di Malaysia di perkotaannya atau di pekannya, penjual lemang dan rendang sudah ramai berada di tepi jalan. Dan biasanya kalau menjelang raya seperti ini, kalau Bang Toha berada di Malaysia, dapat duit raya. Jadi kerja 1 bulan, dapat 2 kali gaji. Tapi kalau di Indonesia seperti ini, tidak ada yang bagi uang raya. Tapi tak apa, asal bisa lebaran di kampung halaman setelah sekian lama, belasan tahun menghabiskan masa lebaran di Malaysia, puasa di Malaysia, dan ini kali pertama belasan tahun akhirnya bisa merasakan suasana lebaran di kampung halaman. Dan seperti ini suasana perkotaannya, dan Bang Toha kali ini bukan hanya akan ke perkotaan, tetapi juga akan berkunjung ke desa-desa lainnya. Jadi kalau suasana desa seperti ini sahabat semua, udaranya begitu sangat sejuk, dan di sini Bang Toha akan menuju desa yang paling pedalaman, yang dimana jarak tempuhnya juga cukup lumayan jauh dari rumahnya Bang Toha atau dari kampungnya Bang Toha. Biasanya warga yang tinggal di kampung pedalaman menghabiskan masa cukup panjang untuk berbelanja, pergi ke pasar, jadi mereka memerlukan waktu sekitar 40 menitan agar bisa sampai ke perkotaannya. Dan seperti ini menuju kampung pedalaman yang dimana di sini terlihat banyak tanaman jagung. Ini merupakan salah satu ladang yang cukup luas ditanami jagung. Jadi kalau di Indonesia rata-rata petaninya tanam jagung dan juga tanam padi. Sebab ini merupakan salah satu tanaman yang cukup mudah dirawat di daerah kampungnya Bang Toha. Kenapa tidak ada yang tanam buah, Bang? Tidak ada yang tanam tembikai atau tanam tembikai susu? Untuk tanam tembikai biasanya hanya orang-orang tertentu yang bisa menanam tembikai. Karena tanaman tembikai susu ataupun tembikai memerlukan perawatan yang cukup sangat baik, sehingga jarang orang yang tahu perawatannya. Tapi kalau jagung, padi merupakan salah satu tanaman yang mudah dirawat, sehingga rata-rata petani di sini memang tanam jagung. Karena mudah dan juga panennya itu masanya tidak banyak. Jadi cukup 3 bulan nanti bisa panen jagung. Dan biasanya harga jagung kering dihargai sekitar Rp1,20. Dan akhirnya sudah hampir sampai di kampung pedalaman. Di sini kampungnya berada di bawah pegunungan. Di bawah pegunungan di Indonesia juga ada tasik yang cukup sangat luas. Dan Bang Toha nanti akan tunjukkan seperti apa suasana di kampung pedalaman menjelang hari Lebaran.
Dan nanti insya Allah kalau malam takbir, Bang Toha akan coba untuk pergi ke kampung di sini. Kira-kira suasananya seperti apa? Sebab paling best kalau kita menuju kampung pedalaman di saat hari raya malam takbir. Dan di sini memang jarak dari kampung lainnya begitu sangat lumayan jauh. Kalau malam-malam ini memang gelap sahabatku semua, sebab tidak ada lampu penerangan sepanjang Bang Toha menuju kampung ini. Tapi untuk jalanannya cukup lumayan bagus dibandingkan dengan kampung-kampung pedalaman lainnya. Dan akhirnya sampai juga di kampung pedalaman. Di sini rumahnya cukup sangat sederhana, bahkan ada yang rumah sangat bagus sekali. Tapi semakin ke dalam ternyata jalanannya juga semakin kurang bagus. Tapi hal seperti ini normal di Indonesia. Video ini sebagai informasi dan hiburan menemani bersantai sahabatku semua ketika bulan Ramadan. Dan kebetulan Bang Toha berada di kampung halaman. Kemarin rame sahabat-sahabat yang berkomentar dari Brunei, dari Singapura, dari Malaysia. Bang, coba tunjukkan kampung pedalaman yang berada di daerah area pegunungan, kemudian ada Tasiknya. Dan di sini ternyata juga ada yang punya mobil Toyota Fortuner. Ini kalau sudah punya mobil Toyota Fortuner termasuk orang kaya sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia Toyota Fortuner, Toyota Alphard hal biasa di perkampungan. Tapi kalau di Indonesia memang jarang sekali yang punya mobil. Mungkin satu kampung bisa dihitung lah yang punya mobil. Dan akhirnya kita sampai sudah di Tasiknya. Nah, di ujung sana ada Tasik yang cukup sangat luas, dan ke ujung sana juga masih ada perkampungan. Jadi seperti ini nuansa perkampungan Indonesia yang agak berada di pedalaman atau berada di bawah pegunungan, dan sebelahnya hutan kayu jati, yang dimana kayu jati harganya cukup lumayan mahal karena memerlukan waktu yang sangat lama. Dan ini merupakan salah satu sekolah madrasah ya. Biasanya petang-petang warga kampung sih, anak-anak kampung akan mengaji di sekolahan di sini. Kalau untuk mengajar sekolah ngaji di Indonesia sahabatku semua, di sini itu mengajarnya sukarela ya. Beda dengan di Malaysia yang dimana setiap cikgu pasti akan mendapat bayaran yang cukup lumayan mahal. Tapi kalau di sini rata-rata kalau kita berada di kampung pedalaman seperti ini, yang mengajar ngaji sukarela, jadi tidak ada bayaran. Oke, kita langsung masuk ke area Tasiknya. Di sini untuk masuk agak cukup sulit dengan area jalan yang campur bebatuan, apalagi nampaknya habis hujan. Jadi Bang Toha perlu hati-hati supaya tidak terjatuh. Kemarin baru saja terjatuh di area jalan yang cukup berlumpur. Jadi ini jalannya agak licin. Nah, sudah kelihatan kan Tasiknya yang cukup sangat luas. Di sini namanya dipanggil embung atau empangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin ada teman daripada Brunei yang berkomentar, Bang, semakin penasaran dengan kampung-kampung yang dekat dengan hutan, dekat dengan sungai besar. Nah, kebetulan kali ini Bang Toha berada di area kampung yang dekat dengan hutan, kampung yang dekat dengan Tasik kalau dalam bahasa Melayu. Mungkin kalau Brunei apakah benar juga disebut Tasik? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Brunei tulis di kolom komentar. Sebab penontonnya Bang Toha juga ada daripada Brunei selain daripada Malaysia, tapi yang paling terbanyak adalah daripada Malaysia dan juga Indonesia. Dan Bang Toha ucapkan terima kasih banyak telah support kontennya Bang Toha tentang suasana pedesaan, tentang selama saya bekerja dan merantau di Malaysia. Jadi kalau di kampung halaman sahabatku semua, di sini potensi memang kurangnya kalau kita sebagai anak kampung ya kehidupannya seperti ini, bertani, tanam jagung. Biasanya kalau panen jagung 3 bulan sekali baru dapat duit, itu pun duitnya tidak begitu banyak. Jadi kenapa saya selalu bercerita tentang suasana merantau di Malaysia lebih cepat dapat duit dibandingkan saya duduk di kampung halaman, yang dimana kalau jadi petani jagung mungkin 3 bulan baru dapat uang. Itu pun kalau di saat
panen melimpah, harga jagung pun juga turun. Dan kemarin ada juga teman-teman yang berkomentar daripada Malaysia, Bang, itu kenapa Tasik tidak dimanfaatkan untuk peternakan ikan, untuk bele ikan. Di sini sahabatku semua, sebenarnya banyak potensi. Salah satunya Tasik yang begitu sangat luas, cuma yaitu modal. Kalau misal kata kita mau pelihara ikan di sini, tentunya modalnya cukup lumayan banyak dan perlu uang ratusan juta. Sedangkan mayoritas rata-rata warga di sini cuma petani. Jadi di Indonesia sebenarnya cukup lumayan banyak tasik-tasik yang begitu sangat luas. Mungkin kalau di Malaysia ini sudah dimanfaatkan untuk pelihara ikan, entah ikan keli, entah ikan patin. Namun sayangnya tasik-tasik di kampung pegunungan seperti ini terbiar begitu saja. Mungkin kalau Bang Toha banyak duit, insya Allah akan coba pelihara ikan di sini, dan nantinya mungkin hasil panennya bisa kita jual ke pasar, dan tentunya juga akan berpotensi bagi warga kampung sekitar sebab menyerap tenaga kerja. Tapi sayang, semuanya perlu uang banyak sahabatku semua, jadi bukan uang sedikit ya. Mungkin kalau di Malaysia ini sudah dimanfaatkan semua untuk peternakan ikan, karena di sini airnya tidak pernah surut sahabatku semua, yang dimana meskipun musim kemarau, karena air ini daripada pegunungan langsung. Jadi kalau kita menuju ke arah ke sana pegunungan. Sebenarnya sumber daya alam di Indonesia cukup sangat melimpah. Sayang kadang-kadang pengelolaannya kurang tepat. Jadi sehingga kampung di daerah pegunungan seperti ini boleh dibilang merupakan salah satu kampung yang cukup tertinggal. Meskipun banyak potensi alam yang kiranya kalau ada modal banyak bisa berpotensi untuk kesejahteraan warga sekitar. Tapi rata-rata kalau penduduk di sini sahabatku semua bertani, tanam jagung. Dan biasanya jagung akan diproses ke kilang, dibuat bahan-bahan menjadi tepung dan juga makanan ternak. Dan di video kali ini Bang Toha kontennya hanya seputar sembang-sembang dan suasana kehidupan di perkampungan Indonesia menjelang Lebaran. Kalau tadi Bang Toha sudah tunjukkan suasana perkotaannya, juga cukup lumayan ramai kendaraan. Biasanya ramai warga yang daripada perkotaan balik kampung. Kalau di Malaysia namanya balik kampung, kalau di Indonesia namanya mudik. Kita lanjut perjalanan ke kampung sebelah sana sahabat semua, yang dimana seperti apa persiapan warga kampung di Indonesia menjelang Lebaran. Kalau di Malaysia biasanya perkampungannya sudah dihiasi lampu. Kemudian nanti kalau malam takbir, suasana kampungnya memang benar-benar seronok. Jadi banyak lampu pelite, kemudian rumahnya itu hiasan lampunya banyak. Tapi kalau di sini tidak macam itu sahabatku semua, berbeda dengan sambutan Lebaran di Malaysia. Kita menuju ke ujung. Jadi di sini nampaknya tidak ada persiapan seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia biasanya sudah bersiap membuat lemang, bersiap masak rendang. Tapi kalau di perkampungan Indonesia yang berada di pedalaman seperti ini sahabatku semua, persiapannya mungkin sederhana ya, biasa-biasa saja. Dan kemarin yang bertanya, Bang, kenapa rumah-rumah di kampung Indonesia kenapa tak disemen? Kenapa dibuat macam batu begitu saja? Sebenarnya mungkin kalau ada dananya sahabatku semua di semen. Cuma karena belum ada dananya sehingga hasil seperti ini sudah ditempati. Beda dengan di Malaysia yang dimana kalau rumah belum benar-benar 100% jadi itu belum ditempati. Kalau di sini memang rumahnya juga tidak ber-AC. Beda dengan di perkampungan Malaysia yang dimana setiap rumah ada airconnya. Tapi kalau kita tinggal di daerah tepi gunung seperti ini, tak payah
aircon, sebab udaranya juga sudah dingin atau sudah sejuk. Dan seperti inilah nuansa Ramadan menuju Lebaran di perkampungan Indonesia yang berada di pedalaman. Jadi rumahnya sederhana. Sebab warga di sini mayoritas biasanya bekerja sebagai petani. Dan tahu sendiri sahabatku semua, kerja sebagai petani kadang-kadang cukup-cukup untuk makan, tidak berhutang. Itu sudah alhamdulillah. Sebab saya sendiri juga seorang anak buruh tani waktu sebelum merantau ke Malaysia, yang dimana buruh tani di Indonesia biasanya kalau tengah hari gajinya setengah hari kerja digaji sekitar Rp40.000 atau sekitar Rp35.000 pada masa zaman dulu. Itu sudah cukup lumayan mahal. Dan di sini terlihat warga tengah mengeringkan padi. Biasanya nanti selepas kering akan dibawa ke penggilingan untuk dimasak sendiri. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, Bang Toha sudah turun. Namun di sini Bang Toha akan menunjukkan suasana perkampungan di Indonesia saat panen raya padi. Biasanya warga akan mengeringkan padinya di tepi-tepi jalan. Kalau di Indonesia misal kata jalan dibuat untuk mengeringkan padi, normal, hal biasa. Saya kira di Malaysia tak ada sahabatku semua ya. Mungkin kalau di Malaysia untuk mengeringkan padi sudah ada tempatnya tersendiri. Tapi kalau di Indonesia biasanya mengeringkan padi di jalan seperti ini hal biasa dan normal. Jadi seperti ini suasana perkampungan di Indonesia masa panen raya padi. Dan di belakang ini ada kandang lembu sahabatku semua. Dan di sini juga ada pengrajin meja kursi daripada kayu jati. Suasananya memang benar-benar sangat damai, tentram kalau tinggal di perkampungan. Tapi yang tidak tentram saat duit tak ada. Mau tak mau harus merantau kalau ingin kehidupan lebih baik. Kalau cuma sekedar ingin cukup-cukup makan di kampung sebenarnya bisa. Cuma kalau mau berubah lebih baik ya harus keluar daripada kampung. Makanya banyak warga di sini yang rumahnya cantik-cantik biasanya itu merantau. Dan sebagian ada yang merantau di Malaysia, sebagian pula ada yang merantau di perkotaan. Jadi seperti ini sahabatku semua, warga banyak yang panen padi, dikeringkan di depan rumah, bahkan ada yang berada di tengah jalan. Setiap rumah masing-masing mengeringkan padi. Kalau di perkampungan Malaysia, misal kata panen padi, kira-kira padinya itu langsung dibawa ke tempat penggilingan atau dikeringkan terlebih dahulu macam di Indonesia. Coba untuk teman-teman daripada Malaysia, tulis di kolom komentar yang kampungnya juga tanam padi. Jadi macam ini sahabatku semua, mengeringkan padi di tengah jalan, normal. Lalu bagaimana kalau ada orang naik motor? Kalau ada orang naik motor ya lalu begitu saja sahabatku semua. Tak apa. Janji istilahnya jangan dikacau lah. Jadi kita harus istilahnya menepi. Dan Bang Toha akan menunjukkan suasana panen rayanya juga. Biar sahabat-sahabatku juga tahu suasana perkampungan di Indonesia seperti apa menjelang hari Lebaran. Jadi kalau di perkampungan Indonesia menjelang hari Lebaran seperti ini, tidak ada yang masak lemang. Beda dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan serentak masak lemang semua. Bahkan lemang dijual di tepi-tepi jalan, masak lepat, masak rendang. Ini sudah dipersiapkan semua ya. Menjelang hari kurang 2 hari raya, sudah dipersiapkan untuk masak rendang, masak berbagai lepat, kupat, serba ada semuanya di Malaysia. Tapi kalau di sini justru terbalik. Masak lepat kupatnya itu saat menjelang bulan Ramadan, tapi setelah raya seperti ini jarang sekali orang masak lepat dan ketupat. Tapi kalau di Malaysia, kalau hari raya Lebaran wajib ada lemang, ada ketupat, ada lepat dan juga rendang. Dan di sini sahabatku semua, untuk warga kampungnya terlihat rata-rata punya sawah padi, karena dari depan rumahnya semuanya punya padi dan dikeringkan dan akan digiling untuk keperluan makan sehari-hari. Biasanya seperti itu.
Untuk rumah orang kampung di sini cukup sangat sederhana semuanya. Jadi seperti ini nuansa perkampungan yang ada di Indonesia. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabat-sahabatku yang saat ini tengah menjalankan ibadah bulan puasa. Di perkampungan Indonesia memang tidak ada tempat bermain untuk kanak-kanak atau taman. Tapi di perkampungan Indonesia biasanya akan difasilitasi lapangan bola sepak atau padang bola sepak. Jadi seperti ini padang bola sepak yang ada di perkampungan Indonesia. Tapi sayangnya di sini padang bola sepaknya tidak begitu terawat. Dan Bang Toha juga akan menunjukkan suasana sekolah rendah. Nah, seperti ini sekolah rendah atau sekolah dasar yang ada di Indonesia. Tidak bertingkat sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan sekolah rendah bertingkat. Meskipun di sekitaran perkampungannya rumahnya tidak padat, tapi sekolahannya itu bertingkat. Dan seperti ini suasana masjid yang ada di perkampungan Indonesia. Di sini masjidnya konsep bangunannya ruangan terbuka, sehingga masjid-masjid di perkampungan Indonesia jarang yang pakai AC. Kalaupun pakai AC biasanya hanya di ruangan tertentu. Kalau masjid yang ada di Malaysia kan kebanyakan ruangan tertutup dan pakai aircon. Di sini untuk panen padinya sebagian ada yang menggunakan mesin. Kemarin ada yang bertanya, "Bang, kalau di perkampungan Indonesia masa panen padi kenapa panennya secara manual? Apakah di sana tidak ada mesin?" Sebenarnya untuk mesin panen padi sekarang sudah ada sahabatku semua. Jadi semua tergantung tuan rumahnya. Biasanya kalau tuan rumah tidak punya lembu atau sapi akan panen padi menggunakan mesin. Tapi kalau tuan rumah punya lembu banyak biasanya akan menggunakan secara manual. Jadi jeraminya bisa dimanfaatkan untuk makanan lembu. Dan di sini ada bangunan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi di Indonesia sekarang ada bangunan terbaru sahabatku semua yang dimana setiap desa akan difasilitasi Koperasi Merah Putih. Dan kini Bang Toha akan menuju ke tempat pemanen padi secara lebih dekat biar sahabat-sahabatku juga tahu suasana panen padi di perkampungan Indonesia. Dan terlihat agak cukup lumayan jauh. Jadi kali ini kita akan menuju ke seberang. Sekalian ngevlog suasana perkampungan sekitar. Biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa nuansa perkampungan Indonesia saat menjelang Lebaran. Kalau tadi Bang Toha sudah masuk ke perkampungan pedalaman, tidak ada persiapan yang spesial menuju Lebaran. Dan di sini Bang Toha tunjukkan panen padi di perkampungan Indonesia yang ini menggunakan mesin. Dan di sini sebagian ada warga yang kutip jerami. Biasanya kutip jerami ini dibuat untuk makanan lembu ya. Dan yang kutip-kutip ini biasanya jiran-jiran sebelah. Dan yang punya sawah kalau panen padi pakai mesin seperti ini biasanya tidak punya lembu atau tidak punya sapi. Oke, kita lanjut menuju ke depan. Untuk jalanannya cukup lumayan bagus sahabat semua. Jadi di sini jalannya ditar. Meskipun kecil tapi jalannya ditar, tidak ada berlubang macam seperti masuk di perkampungan Malaysia menuju kebun sawit. Tapi di sini tidak ada kebun sawit sahabatku semua. Di sini kebanyakan kebun jagung dan juga sawah padi. Di sini ada aturan khusus jika masuk ke desa ini. Pengamen, penjual kalender, peminta sumbangan, penjual sales, pencari barang bekas tidak boleh masuk ke kampung ini. Biasanya kalau sudah ada aturan ketat seperti ini, kampung ini pernah mengalami hal-hal yang kiranya merugikan warga sekitar. Mungkin pernah ada maling atau mungkin pernah ada rompak, sehingga ada aturan khusus untuk masuk ke kampung di sini. Jadi harus izin. Pengemis dilarang, pengamen dilarang juga masuk di sini. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu. Pengamen itu apa sih Bang? Pengamen itu biasanya yang membawa gitar, kemudian nyanyi, masuklah ke rumah kampung dari rumah satu ke rumah lainnya. Dan biasanya pengamen akan meminta uang seikhlasnya. Dan biasanya akan bernyanyi. Kalau di Malaysia macam busking, tapi kalau busking kan profesional. Dia boleh nyanyi, boleh memainkan musik. Tapi pengamen di Indonesia kadang-kadang tidak bisa memainkan musik asal-asalan, sehingga ada aturan khusus jika masuk ke desa ini. Pengamen dilarang, pengemis dilarang. Ada baiknya juga. Karena kadang-kadang
orang luar yang masuk ke kampung lain biasanya merugikan warga sekitar, sehingga diperlakukan aturan yang cukup sangat ketat. Di sini warganya pelihara lembu cukup lumayan banyak, ada juga yang pelihara biri-biri, dan Bang Toha akan menuju ke depan seperti apa nuansa perkampungannya. Ternyata meskipun agak pedalaman, rumah orang sini cukup lumayan besar-besar. Tapi kalau untuk perkampungan di Indonesia memang jarang yang punya mobil. Karena mobil harganya cukup lumayan mahal. Kalau di perkampungan Malaysia kan sudah depan rumah ada mobil 2, mobil 3, hal biasa. Tapi kalau di sini sahabatku semua, bahkan tadi Bang Tua tidak melihat ya warga kamu di sini yang punya mobil. Oke, cukup sampai di sini. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.